Tapi kan tetap kan pembelajaran meskipun di Pembelajaran rumah tetap kan? Tetap, cuman Mereka pakai namanya seragam juga di rumah. kayaknya seragamnya cuman seragam Oh, bawah kayaknya bawahnya enggak gitu ya, ya. Bu? Jangan-jangan Kalau bawah saya celana lihat, pendek lagi, Bu. nggak tahu, Karena entah kan nggak pakai kelihatan sarung, celana bawahnya ya. entah pakai sarung, entah Pakai pakai sarung. celana pendek, yang pasti atasnya seragam. Atasnya gitu. seragam. Dan yang lebih uniknya nih Sobat Literasi, Bu Sri ini Ya. itu membuat sebuah inovasi. Iya. Sebenarnya sih udah lama ya, Udah lama, tapi sebelum COVID kita ya, sudah praktekkan. Tapi pas COVID, ini Bu Sri bikin sabun. Ya. Kalau yang sebelum COVID kan sabun padat, Bu Sabun ya. padat, Sekarang beda cair. ya, Dan uniknya lagi, Bu Sri ini bagaimana memberdayakan siswa yang di jurusan IPS iya. untuk ini Bu ya, untuk Iya. antusias gitu ya. Iya. Karena rata-rata karena Bu Sri ini guru Guru kimia, kimia saya. terus kayaknya kurang disukai kalau oleh oleh- siswa-siswi yang IPS. Ya. Nah, gimana cara Bu Sri, gimana Bu cara Oke. supaya mereka terlibat, Bu? Oke, gini. Kami kan di sekolah itu ada yang namanya lintas minat ya. minat. Lintas minat itu artinya siswa sosial memilih sains. Siswa IPA memilih sosial. Nah, itu karena kami guru kimianya banyak, jadi untuk sosial itu dipaksa aja memilih gitu. Udah deh guru belajar kimia gitu ya untuk memenuhi jam gurunya. Itu Nah, kelas akhirnya 10, 11, 12 ya? 10, 11, 12. Tapi sekarang untuk kelas 10-nya tidak, kita fisika kelas 10-nya. Harus fisika, jadi IPA ya? 11, 12 sekarang yang anak IPS-nya belajar kimia. Nah, pada saat anak IPS itu belajar kimia, materi kimianya kan berat ya. Materinya kimia berat sekali. Nah, kalau saya mengajar kimia itu sama dengan mengajar anak IPA, maka anak IPS itu akan hilang. Iya. Izin Bu, izin Bu, Izin Bu keluar, Bu, gitu loh. nggak balik-balik Nah, akhirnya saya berpikir gitu loh, bagaimana caranya supaya anak-anak IPS ini menyukai kimia gitu loh. Nah, akhirnya saya lihat materi-materinya, salah satunya kalau di kelas 11 ada sistem koloid, di situ ada saponifikasi, pembuatan sabun. Akhirnya kita browsing, Pak, kita browsing, cari gitu ya. Kita gunakan awal-awalnya saya menggunakan zat-zat yang tidak terpakai di rumah, misalnya sabun jelantah, minyak jelantah, kita bikin sabun cuci piring waktu itu di awal-awal sebelum pandemi ya. Akhirnya udah, ayo kumpulin minyak jelantahnya, dikumpulin di rumah ya, minta sama ibu-ibunya dikumpulin, terus kita buat sabun dari minyak jelantah. Jadilah produk sabun yang hanya bisa dipakai untuk mencuci piring dan mencuci baju. Oh, itu bikinnya di sekolah? Di sekolah, di laboratorium sekolah ya. Nah, akhirnya produk awal, tapi kelemahannya untuk sabun padat itu harus didiamkan dulu selama 2 minggu. Jadi anak itu lama baru nunggu, berbusa lama enggak, banget berbusa sih. enggak, Mending gitu kan. aja langsung di Iya, berbusa toko. enggak. Nah, akhirnya boleh Bu bawa pulang, boleh Bu bawa pulang. Ya monggo silakan dibawa pulang. Akhirnya udah, oh iya kata ibu kami sabunnya bagus Bu. Jadi saya aromanya tambahkan serai, jahe yang ada di lingkungan sekolah saya saja. Jadi ada apotek hidup di lingkungan sekolah Bu, yang tinggal dipakai jadi gitu kami ya. pakai, gunakan ya diracik-racik sesuai dengan aturan yang ada pada LKS kimia yang saya buat. Dan Ibu sumbernya itu dari internet, dari buku-buku Dari internet, ngambilnya dari ya? buku, pokoknya dari saya kebetulan punya buku khusus untuk praktikum anak-anak di rumah. Saya beli bukan dari sekolah bukunya, saya beli di toko buku dengan ya. duit Ibu sendiri gitu Iya, Bu ya? Karena saya sebagai guru harus malu lah kalau misalnya manyun aja di depan gitu ya. Jadi saya harus kreatif, cari apa lagi bagaimana. Nah, kebetulan teman-teman kami di guru kimia itu memang sangat solid dan sangat mendukung. Dan kurikulumnya juga guru kimia. Oh, pas banget Ibu itu. Herawati diskusi Herawati, gitu. ya. Kata Bu Herawati, ayo deh kita yang ngajar. Kami bagi-bagi, guru kimianya ada 4. Nah, jadi 4-4-nya itu ngajar di lintas minat biar ngerasain bagaimana menjadi guru kimia di orang IPS gitu loh. Tadinya saya nggak mau, kalau saya sendiri nggak mau di IPS. Nah, akhirnya udah deh kita bikin tim, bikin sabun. Nah, jadi pertama kali kita bekerja sama dengan wakil kurikulum. Akhirnya ya produk pertama sabun padat. Nah, setelah pandemi kita butuh sabun cuci tangan. Ternyata sabun itu kalau namanya anak-anak ya Pak, anak-anak itu cuci tangannya 1 liter nggak lama udah habis gitu lah. Minta lagi ke sekolah duit
ya namanya duit terbatas, sekolah mengadakan ya terbatas gitu loh. Akhirnya balik lagi ke waka kurikulum. Oke, bagaimana kita kalau kita bikin sabun cair aja gitu loh untuk pemenuhan kebutuhan sekolah. Akhirnya kita diskusi sama-sama guru kimia, kita adakan kita praktikum sama-sama guru kimia dulu. Oh, jadi diperhatiin dulu sama guru iya, kimia kita dulu, gitu ya? kita cobain dulu. Setelah itu baru kita ke anak-anak ya. Setelah jadi, kita berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain. Jadi kami guru kimianya bikin praktikum sama anak-anak, yang ngerjakan anak-anak ya, tapi kita yang punya idenya anak-anak yang kerjakan. Kemudian di-packing oleh orang muatan lokal, dikasih merek oleh guru kesenian, dan dihitung untung ruginya, modal dan selain itu oleh orang ekonomi akuntansi. Akhirnya kita satu terintegrasi semuanya. Oh, jadi sebelumnya Ibu juga berkolaborasi dengan guru lain lintas mata pelajaran ya, Bu? Iya. Guru apa aja, Bu? PKWU. Guru PKWU itu kesenian, apa? Muatan lokal ya, kewirausahaan. Iya, prakarya dan kewirausahaan, PKWU ya. Iya. Terus sama guru Kesenian untuk membuat logonya. Logo sabun. Iya, logonya. Siapa tahu nanti kalau ada tamu gitu loh. Ini loh produk kita, produk sekolah kita gitu. Ya. Dan kita punya tempatnya itu, Pak. Ada semacam galeri? Ada galeri kita. Galeri PKWU, galeri kesenian, semuanya sudah ada di sana. Tadi kerjasama sama guru PKWU, guru kesenian, sama guru ekonomi. Ekonomi itu untuk belajar berwirausahanya. Jadi ngejual itu ya? Iya. Jadi kalau siswa itu, misalnya siswa itu juga semangat, antusias, kita jualan dong. Kenapa? Karena kami untuk pengembalian modalnya memang diserahkan ke anak-anak. Jadi dia keliling. Kelas 12 IPS habis loh sabunnya gitu ya. Jual hanya 7.000 per 1/4 gitu ya. Jadi sabun itu dibuat dengan dana iuran siswa per kelas gitu kan? Siswa itu kan punya uang kas. Uang kas. Jadi setiap bulan mereka itu biasanya iuran 3.000 terkumpul, itu untuk fotokopi kalau ada kepentingan kelas gitu ya. Jadi untuk praktikum dipakai itulah uangnya. Jadi kembali modalnya lebih banyak mereka. Jadi sabun itu udah ada kemasannya, udah ada logonya, terus lagi ditaruh di koperasi. Di koperasi pelajar. Nah, nanti mereka juga ngejualin gitu, Bu ya. Kalau misalnya kan namanya jemput bola kalau kata anak-anak, biar kita uangnya cepat balik gitu ya. Diliatin kelas-kelas yang tidak berpraktikum sabun, mereka beli gitu loh. Jadi kita kalau di sekolah, kalau di koperasi pelajar itu ada 18 packing, itu nggak lama habis. 18 packing nggak lama habis. Kita dalam satu kelas itu 6 kelompok. Biasanya dalam satu kelompok itu buatnya 1 liter. Ya 1 liter itu kadang dibagi 2, kadang dibagi 4. Gitu. Itu dijualnya berapa, Bu? Itu modalnya apa? Satu dikali? Dia plastik. Oh, plastik. Kan ada tempat tuh tinggal pencet gitu. Ya. Plastik ada klip gitu dikunci, terus dikasih merek aja di sana. Oh gitu. Nanti di tempatnya? Nah, anak-anak punya sendiri tempat di depan kelasnya. Kalau sudah beli tinggal tuang. Oh, jadi itu mereka bikin refillnya istilahnya gitu ya. refill. Kami belum punya dana loh, Pak, mau bikin kemasan yang mahal. Dan itu pun kalau kita kemas dengan bagus, maka dananya juga bertambah. Maka kita bikin refillnya. Itu dulu, Bu, ya, buat awal, Bu ya. Di awal, tapi ini kami bekerja, klub kimia kami sekarang lagi menyiapkan bikin sabun yang kecil-kecil, mau kerja sama ke hotel. Ke hotel. Jadi hotel rencana ingin memasuk sabun hotel. Wah, karena juga ini. Ya hotel-hotel ekonomi ya yang pakai sabunnya kecil-kecil gitu. Kita ada aroma kopi, nanti ada aroma melati, ada aroma jeruk. Ya, jadi macam-macam, Bu ya, aromanya nggak cuma satu aja ya. Aromanya macam-macam. Disediakan dan brandnya nanti SMA 2. SMA 2. Brandnya SMA 2 dan itu pun nanti semuanya SMA 2 yang akan mengerjakan. SMA 2. Nah, Ibu selain dijual kepada warga sekolah ya, siswa, guru, itu juga nggak dijual keluar juga nggak, Bu? Misalnya ke warung-warung atau ke orang tua gitu? Kalau ke warung kita belum, karena kita belum partai besar. Nah, tapi rencana ke depan kita akan membuat gitu ya. Kita akan membuat brand SMA 2 yang akan kerjasama. Makanya kita lihat pasarnya dulu. Dan ternyata anak-anak pakai itu gimana? Tangannya gatal nggak? Enggak, Bu, malah tambah halus loh. Tambah halus itu, Bu. Ntar jangan-jangan ke muka juga, Bu. belum. Jangan sampai deh. Nanti malah berbahaya. Takutnya kalau muka anak-anak yang mudah
itu bahaya. Jadi memang saya setiap membuat sabun saya selalu jelaskan kalau yang dari minyak jelantah hanya cocok untuk cuci piring dan cuci baju. Kalau dari minyak minyak kelapa itu boleh untuk sabun mandi yang keras ya, tapi kita harus tunggu 2 minggu. Tapi kami sekarang lagi merancang dengan Wakakurikulum mau bikin sabun cair untuk kulit. Oh gitu, jadi buat mandi Buat berarti Bu mandi ya? ya, sabun mandi. Karena kemarin kita belum produk untuk yang sabun mandinya yang berbentuk larutan. Dan semua hal itu sebenarnya di mata Pelajaran, pelajaran kimia iya. Bu ya, di kurikulum Jadi, tuh udah ada semua sebenarnya Ada semua, ya. tapi saya harus tetap menyambungkan. Misalnya saya bikin sabun, nah siswa itu tadi tetap harus mengerti tentang reaksi-reaksi kimianya, hitungan-hitungannya, kalkulasi sabunnya, harus paham dia, bukan hanya bikin sabunnya doang gitu. Jadi anak-anak setelah selesai kerja di kelas praktikum, dia harus ada laporan, apa sih hubungannya dengan pelajaran ini? Mereka harus jelaskan walaupun singkat padat. Jadi siswa tampak antusias Bu ya mengikuti Iya pelajaran kimia. dong. Jadi ketika pelajaran kimia itu Ditunggu. mereka belajar bagaimana cara membuatnya. Terus ketika pelajaran PKWU Belajar bagaimana memackingnya lebih bagus, bikin kemasan gitu ya. Kemasan dan lain-lainnya. Jadi semuanya bersambung sebenarnya Iya, ya. di Jadi, kesenian mereka membuat mereknya, apa berbentuk lingkaran, apa berbentuk segitiga, atau berbentuk segi empat, bagaimana penulisannya dan lain-lainnya, bagaimana iklan di bawahnya, misalnya mengandung vitamin, pelembut tangan, dan itu dari orang kesenian. tapi itu secara KIKD itu bisa nyambung Bu ya? Nyambung ya? Nyambung banget Nyambung malah, banget ya. nyambung banget. Kimia, terus lagi PKWU, ekonomi, kesenian. Nyambung semua banget. ya. Nah, dan itu sangat meringankan pekerjaan kita dalam tim guru-guru itu. Dan enjoy banget, anak-anak senang sekali. Senang sekali ya, jadi mereka senang belajar Saya kimia. sering Pak, saya bilang gini, mau belajar atau mau praktikum? Praktikum gitu. Karena kalau belajar mereka ngantuk Bu, bosen Bu, aduh kimia ini. Jadi di awal-awal saya mengajar kimia di IPS memang tantangan banget. Di awal kita pakai reaksi kimia gini-gini, izin Bu, lama-lama mana Mereka ini izinnya kemana Bu? Ke kantin atau ke? nggak tahu anak-anak, ada yang ke kantin pulang udah gimana gitu ya. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada yang izin lagi ya? Nggak lagi, mereka malah mereka nggak mau nunggu. malah nunggu gitu Malah Bu, ya? mereka kalau pas mau jam kimianya, Bu besok bawa apa ya? Kurangnya apa dari LKS, kami harus nambah apa gitu loh. Jadi mereka memang menunggu waktu pelajaran kimia gitu ya. Udah itu senang banget bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan anak-anak untuk menghasilkan produk yang memang ada pelajarannya gitu. Bukan kita asal-asal, saya buat ini, tidak ada pelajarannya, tidak. Dan bukan hanya membuat sabun, kami membuat dalgona coffee, itu judul pelajarannya. Apa dalgona coffee? Iya, dalgona itu coffee. yang lagi tren tuh Bu ya? Iya, jadi pernah cicip dalgona coffee belum? Belum Bu. Wah ini kita ada pelajarannya yang ada sambungannya di sini. Coba. Nah dalgona coffee, dalgonanya itu kan harus di atas, tidak boleh tenggelam. Nah mereka itu berpraktek sampai ini semuanya. Dan mereka sangat senang, ya sangat senang. Nah kalau di kelas 12 ada namanya sifat koligatif larutan. Itu ada penurunan titik beku, bagaimana membuat es tanpa kulkas, misalnya pembuatan es krim tanpa kulkas dan lain-lain. Itu semuanya kita kerjakan anak-anak dengan enjoy-nya. Kenapa? Setelah selesai bisa langsung dimakan. Jadi sebenarnya pelajaran kimia menarik ya. Dulu saya itu pelajaran kimia paling nggak saya suka tuh Bu. Sama. Karena nggak ada prakteknya Bu. Kan gini Pak, di awal-awal anak-anak itu kalau bilang kimia gitu ya, ngeri, bom atom lah, meledak gitu kan, bahaya semuanya. Tapi saya selalu kenalkan, yang namanya kimia dari lahir sampai menutup mata kita itu sebenarnya selalu berkecimpung dengan kimia. Apa yang bisa ditakutkan? Mandi pakai sampo, apa itu? Zat kimia dong. Gosok gigi, zat kimia. Mau apa saja, apa yang kamu makan, zat kimia semuanya. Apa yang harus kita takutkan? Nah, tanpa kimia, hidup itu tiada warnanya. Sama, saya selalu bilang, hidup kita tanpa kimia sama seperti hidup tanpa cinta gitu. Waduh, jadi kimia itu cinta Bu ya? Iya dong. Mantap sekali. Jadi anak-anak gitu, jadi pokoknya senilah bagaimana menggali anak-anak supaya dia cinta dengan sains gitu aja, walaupun mereka jurusan IPS. Nah kalau kita ke IPA,
IPA itu sudah di-sket materinya ya, karena kemarin kan ke UN. Jadi saya nggak bisa berkolaborasi harus ini. Kenapa? KD-KD-nya itu kalau hitungan harus hitungan. Nah kalau di IPS kan tidak ada ujian nasionalnya. Ya, ini Jadi pas kita bisa bebas oke. bereksplor di Ini sana. pas banget nih sobat literasi, kan ini persiapan AKM ya. Nah, iya. Ibu gimana tipsnya Bu menyiapkan siswa? Nanti kan bulan ini Bu ya, April 2021 ya ada AKM yang pertama. Persiapannya apa Bu nih? Kalau kami di AKM itu kan melibatkan literasi, numerasi, pokoknya semuanya itu. Ya itu tadi Pak, kita berkolaborasi tadi. Kolaborasi antar guru mata pelajaran jadi berkolaborasi. Dia, memahami bagaimana hubungan-hubungan semuanya itu. Jadi tidak hanya angka-angka hitungan kimianya, tidak hanya materi-materi kimianya, tapi bagaimana hubungan-hubungannya terhadap materi-materi yang lain. Dan memang digali dari siswa itu sendiri. Jadi dia sebenarnya tanpa disadari pun anak-anak sudah mulai belajar AKM gitu loh. Sudah belajar menerapkan AKM, bagaimana dia menghitung untung rugi dan seterusnya. Semuanya sudah tersambung di situ. Iya, jadi mata pelajaran yang ada di buku gitu akhirnya langsung dipraktikkan Bu ya. Iya. Jadi siswa nggak bingung lagi Iya, gitu ya. betul.